Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Yani SAG, guru pelajaran Akidah Akhlak kelas 7. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan materi pembelajaran Akidah Akhlak. Berikut ini saya akan memaparkan penjelasan materi bab pertama. Materi bab pertama tentang Akidah Akhlak. Di antaranya mengenai pengertian akidah akhlak, dasar-dasar akidah akhlak, 3. Tujuan mempelajari akidah akhlak, 4. Pengertian iman, Islam, dan ihsan, dan yang kelima adalah hubungan iman, Islam, dan ihsan. Saya awali dengan pengertian akidah Islam. Apakah akidah Islam itu? Makna akidah secara bahasa berasal dari kata aqoda yaqidu aqidatun, yang berarti ikatan atau perjanjian. Para ulama memberi pengertian akidah sebagai berikut. Ma aqoda alaihi qalbu wad dhamiru. Artinya, sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Dalam Al-Quran, kata akidah sering disebutkan antara lain di dalam surat Al-Ma'idah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Adapun yang dimaksud akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah yang lainnya. Maka, akidah Islam, al-aqidah al-islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Selanjutnya adalah dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu, akidah Islam bersifat tauqifi, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, tidak seorang pun mengetahui tentang Allah, tentang segala yang wajib baginya dan yang harus disucikan darinya, melainkan Allah sendiri. Dan tidak seorang pun setelah Allah yang mengetahui tentang Allah selain Rasulullah. Karena itu, pengambilan sumber dan dasar akidah hanya terbatas Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu, Allah menjamin orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul berjalan dengan kesatuan kata dalam manhaj yang benar dan tidak bercerai-berai. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan firman-firman-Nya yang berkenaan dengan akidah yang benar dan harus diyakini oleh umat Islam.
Yang kedua adalah dasar-dasar akidah itu hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, takrir, sikap diamnya Nabi Muhammad SAW. Islam telah menetapkan hadis menjadi sumber hukum akidah Islam yang kedua setelah Al-Quran. Berikutnya adalah tujuan mempelajari akidah Islam. Tujuan mempelajari akidah Islam adalah sebagai berikut. 1. Untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak lahir. 2. Untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. 3. Untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Dan yang keempat, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Baiklah, selanjutnya pengertian iman, Islam, dan ihsan. Iman menurut bahasa berasal dari kata amana yu'minu imanan yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah adalah al-imanu huwa tasdiqum bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amala bil arkan. Artinya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan, perbuatan. Ada tingkatan iman, ada 3 tingkatan iman, ya. 1. Tingkatan mengenal. 2. Tingkat kesadaran. Dan yang ketiga, tingkat hakul yakin, yaitu tingkat iman tertinggi. Pengertian iman, Islam, dan ihsan. Islam secara bahasa berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk, patuh, menyerah diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjamin kebenaran Islam dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Artinya, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Oleh karena itu, Islam terangkum dalam 5 rukun Islam. Setiap muslim wajib melaksanakan rukun Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ihsan berasal dari bahasa Arab, yaitu ihsana yuhsinu ihsanan, yang artinya adalah berbuat baik, berbakti, atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah menetapkan hal ini disebut dengan muhsin. Hal ini terungkap dalam hadis Rasulullah SAW. Qala fa akhbirni anil ihsani. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadits riwayat Muslim. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Hubungan Islam, iman, dan ihsan
tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu harus ada iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu A. Sebagai iman menekankan pada akidah dan keyakinan amal batin. B. Islam lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu fikih. C. Ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Baiklah, selanjutnya rangkuman akidah Islam. Akidah Islamiyah adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Dasar akidah Islamiyah adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pondasi akidah Islamiyah adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Pencipta, dan Maha Segalanya. 3 unsur yang tidak mungkin dipisahkan dalam akidah Islam adalah iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah bentuk keyakinan Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Islam dan ihsan adalah implementasi dari keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian belajar materi akidah Islam di atas, coba jawab pertanyaan berikut. Apa yang kalian lakukan untuk memantapkan keyakinan pada kebenaran akidah Islam? Apa yang kalian lakukan jika ada seseorang yang kamu kenal mengaku mukmin tapi tidak melakukan rukun Islam dan berbuat baik kepada sesama?